Oke, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Jadi sebelum kita mulai, kita baca disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian pada yang ada pada file ini berasal dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen risiko dan laporan penerapannya, silakan menggunakan tabel-tabel dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2012 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko yang termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat analisis stakeholder ya, di mana kita akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tujuan kegiatan utama dan resikonya ya. Oke, kita lihat dulu di sheet bagian analisis stakeholder. Jadi di sini ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi mungkin ada timbul beberapa pertanyaan ya. Apa itu pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu organisasi atau proyek, serta dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitasnya. Nah, mengapa pemangku kepentingan ini perlu diidentifikasi dan analisis? Jadi ini untuk menggambarkan peran dan pengaruhnya dalam proses risiko. Nanti kalau misalnya ada sesuatu risiko yang terkait dengan stakeholder tertentu, mungkin bisa jadi PIC dari RTP-nya akan berkaitan dengan stakeholder ini. Nah, terus bagaimana cara memetakan pemangku kepentingan? Nah, ini dengan menggunakan stakeholder mapping. Ini bisa di Google atau di searching aja. Inilah contohnya ada di sebelah kanan ya. Namun ada beberapa versi stakeholder mapping. Dan untuk memudahkan analogi dapat menggunakan gambar di samping ini. Jadi gambar samping ini adalah contoh stakeholder mapping, di mana ada untuk sumbu Y-nya ini adalah pengaruh atau influence, dan sumbu X-nya adalah ketertarikan atau interest. Jadi semakin tinggi pengaruh dan semakin tertarik atau interest, maka dia akan menjadi key stakeholder atau orang yang harus di satisfy ya. Oke, untuk definisinya ini kalau high power dan high interest ini pihak yang menjadi fokus utama dan selalu diajak kolaborasi dan diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan. Kalau high power low interest ini keep informed. Ini pihak yang harus selalu diberikan informasi terkini mengenai perkembangan pekerjaan. Yang ketiga low power dan high interest ya. Ini keep info saja. Pihak yang bersedia membantu dan perlu dilibatkan secara aktif. Sedangkan yang terakhir low power dan low interest ini pihak yang tidak menjadi fokus utama, namun tetap dipetakan bahkan mungkin perlu dimonitor seperlunya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah, ini contohnya ada di tabel. Nanti ada kolom 1 2 3 4 5 sampai 7. Terus ada di sini diisi TKU yang pertama, diisi selanjutnya pernyataan risikonya. Nah, ini kira-kira stakeholdernya apa, kategorinya kita nanti bisa pilih internal dan eksternal. Pilih salah satu aja gitu, karena menu drop down. Jadi yang dinamakan internal itu adalah internal dari UPR-nya ya. Kalau di luar UPR itu adalah eksternal. Untuk peran mungkin bisa diisi terkait dengan pelaksanaan dari TKU atau ada hubungannya dengan pernyataan risiko. Terus nanti tinggal dipilih, ini juga menu drop down terkait dengan stakeholdernya, apakah dia key stakeholder atau keep inform atau keep involved atau keep monitor. Jadi di sini bisa dipilih salah satu. Nah, ini kita ambil contoh terkait dengan yang layanan perencanaan dan pengawasan teknis. Ini dia ngambil pernyataan risikonya pelaksanaan survei yang diulang. Yang terlibat ini contoh ya. Ini ada PPK perencana, ada staf PPK-nya, ada kepala satker, ada asisten atau staf satker. Di sini nanti ada kepala balai. Nah, ini kalau misalnya ini dianggap untuk tingkat PPK, ini memang internal semua. Tapi kalau dia menjadi satker, UPR satker, maka ini menjadi internal, bukan eksternal. Seperti itu. Nah, ini nanti tinggal dipilih perannya.
Kalau PPK perencana adalah pihak yang melaksanakan kegiatan, stafnya adalah yang memeriksa administrasi maupun teknis. Terus ada kepala satker yang koordinasi langsung dan mendapatkan laporan. Nanti ada staf yang memeriksa juga, dan kepala balai ini yang melakukan koordinasi dan mendapatkan laporan dari PPK atau dari Kasatker. Sedangkan untuk yang di pusat ini semuanya eksternal yang hanya menjadi fungsi koordinasi. Jadi makanya di sini banyak yang keep inform. Nah, namun kalau untuk yang eksternal yang terlibat langsung ini seperti dari penyedia jasa, dari konsultan perencana, konsultan kortim, ini ada konsultan MK kalau ada ya. Nah, ini adalah terkait dengan yang melaksanakan atau misalnya badan usaha yang dikontrak untuk membantu menyusun desain gitu. Nanti kan dia yang terlibat langsung gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada menggunakan laboratorium ini jadi bisa dipilih untuk keep involved aja, sedangkan masyarakat ini bisa dipilih untuk keep monitor. Nah, kira-kira itu contohnya untuk yang layanan perencanaan dan pengawasan teknis. Nah, sama juga dengan yang ini pelebaran jalan menambah lajur. Kalau misalnya kita ngambil pernyataan risikonya kontak kritis, ini diisi pihak-pihak yang terlibat, ini dipilih internal atau eksternal, terus sampai ke ini. Jadi nanti ada dan seterusnya bisa ditambah siapa saja. Seperti itu. Sama halnya dengan yang pelebaran menambah lajur, terus ada ini pernyataan risikonya mutu pekerjaan tidak tercapai. Ini nanti diisi hal yang mirip-mirip ya. Dan tinggal dipilih internal eksternalnya dan stakeholdernya ini jenisnya apa. Mungkin demikian terkait dengan contoh analisis stakeholder. Apabila ada pertanyaan, ada koreksi, ada yang mau ditanyakan, bisa nanti langsung di kolom komentar. Terima kasih.